Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1056. Dengan surat perintah di tangan, perjalanan lancar dan langsung menuju gedung nomor 6. Begitu dia masuk, Chen Feng melihat Wu Wenliang sibuk mengarahkan pekerjaan semua orang. Saking sibuknya, saya bahkan tidak punya waktu untuk melihat ke atas dan melihat siapa yang masuk. Sepertinya orang tua Qin De ini telah memberimu pintu belakang. Dia tidak lagi memiliki nama ketua tim, tapi dia masih melakukan tugas sebagai ketua tim. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan keras. Wu Wenliang yang awalnya masih sibuk, segera mengangkat kepalanya. Melihat Chen Feng, dia bergegas keluar untuk menyambutnya. Apakah Anda di sini untuk menyelidiki kasus ini? Wu Wenliang bertanya dengan hati-hati. Bagaimanapun, surat perintah yang dipegang Chen Feng dikirim olehnya. Isi surat perintah itu adalah membiarkan Chen Feng menyelidiki kasus ini. Itu wajar. Tugas terpenting komisaris khusus ini sekarang adalah menyelidiki kasus ini. Di mana anggota misi dari negara F? Dengan perintah di tangan, Chen Feng kini pamer. Wu Wenliang berkata, karena pria itu bukan tahanan, dia tidak ditahan di penjara, tetapi tinggal di ruang resepsi di gedung 0. Anda sebenarnya punya tempat untuk menerima tamu. Chen Feng tampak terkejut. Wei, melambaikan tangannya dan berkata, ayo, sampaikan perintah komisaris khusus ini untuk mengawal orang itu ke ruang interogasi di lantai 3 kelompok 6. Komisaris khusus ini akan menginterogasinya secara pribadi. Petik 2. Interogasi. Wu Wenliang tampak bingung. Dia berkata, Komisaris Chen, orang itu bukan tahanan. Secara logika, dia seharusnya menjadi tamu. Kami tidak punya hak untuk menginterogasinya. Pantas saja Anda sudah melakukan ini sejak lama dan tidak ada petunjuk sama sekali. Semua. Mata Crazy Chen menjadi dingin, berkata dengan tegas, Kamerat Wu Wenliang, Qin De mengatakan bahwa kekuatan saya, komisaris khusus, adalah yang kedua setelah dia. Sekarang, saya adalah bos Anda. Anda adalah anggota tim kecil. Kamu ikuti saja perintahnya. Jangan tanya ibu mertuamu. Jika Anda terus bertanya, jika Anda terus berbicara omong kosong, berhati-hatilah dan saya akan meminta Anda untuk menyalin peraturan halaman 0. 600 kali. Ya. Wu Wenliang menahan diri dan menyetujui masalah tersebut. Dia menoleh ke salah satu anggota tim dan berkata, Li Qin, berikan komisaris dan teman-temannya segelas air. Ya. Seorang anggota tim wanita yang sangat cakap meletakkan pekerjaannya dan sibuk membantu Chen Feng dan Su Jing menuangkan air. Wu Wenliang mengambil kesempatan itu untuk pergi. Dia baru saja berbelok di tikungan dan kehilangan pandangan Chen Feng. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin De. Halo, Din. Katakan padaku sesuatu. Suara Qin De yang sangat tidak sabar datang dari sisi lain. Hari ini, dia akhirnya memiliki hari libur yang panjang dan bermain catur dengan seorang lelaki tua yang jujur. Namun, Wu Wenliang ini memanggilnya. Din, Chen Feng membawa seorang gadis ke halaman 0. 6, dan sekarang Tuan Lievert akan diinterogasi. Saya benar-benar tidak berani mengambil keputusan, jadi saya meminta instruksi Anda. Wu Wenliang berkata hati-hati, hampir membuat Chen Feng tercengang. Aku sangat membencinya. Sejak saya bertemu Chen Feng beberapa hari yang lalu, nasib buruk terus terjadi. Chen Feng ingin menginterogasi Lievert. Qin De mengangkat kepalanya dan melirik pria tua yang duduk di seberangnya. Suaranya sangat keras, seolah-olah sengaja dibuat agar orang tua itu mendengarnya. Saya melihat lelaki tua itu memegang bidak putih, memikirkan tentang permainan catur. Setelah mendengar kata-kata Qin De, dia sedikit mengangguk. Qin De kemudian berkata kepada Wu Wenliang, ikuti permintaan Chen Feng. Jika Anda memiliki masalah lain nanti, dengarkan Chen Feng. Tidak perlu melapor kepada saya. Saya mengeluarkan surat perintah kepada Chen Feng untuk meminta Anda mematuhi, bukan untuk minta instruksi dariku. Di ujung lain telepon, alis Wu Wenliang menjadi lurus. Meskipun dia dimarahi oleh Qin De, dia akhirnya mendapat instruksi yang jelas dari Qin De mengenai masalah ini. Jika nanti Chen Feng menimbulkan masalah, dia bisa keluar dari situ. Setelah memikirkannya dengan jernih, dia pergi ke Wisma untuk mencari Lievert. Setelah menutup telepon, Qin De tersenyum sedikit dan berkata, Wu Wenliang suka meminta instruksi bahkan pada hal terkecil. Pria tua di seberangnya sangat lembut dan tenang. Tanpa mengangkat kepalanya,
dia berkata dengan lembut, serahkan masalah ini pada Chen Feng. Saya yakin akan ada hasilnya segera. Saya tidak tahu kapan lelucon di Yanjing akan berakhir. Ya, Qin De menghela nafas. Chen Feng berpegang teguh pada insiden darah langit, dan dia berada di level yang sama dengan 3 keluarga besar. Kecuali salah satu dari mereka jatuh, masalah ini tidak akan pernah berhenti. Selain itu, keluarga Zheng agak mengintimidasi akhir-akhir ini. Itu melanggar hukum. Zheng Rong sebenarnya memanjakan cucunya dan diam-diam berkomplot melawan Pangeran Jin. Dan orang-orang yang menyebabkan masalah di penjara grup 6 dan berkomplot melawan Chen Feng mungkin adalah keluarga Zheng. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu masih sangat tenang. Dia bergerak, lalu berkata dengan lembut, ada beberapa hal yang harus kamu pahami tetapi jangan beritahukan. Pada waktu tertentu, akan ada hasilnya secara alami. Jangan mengisyaratkan masalah keluarga Zheng saya di sini. Keluarga Zheng telah mampu bertahan hingga sekarang, dan menjadi semakin baik. Ada alasan mendasar untuk menjadi besar. Jika Anda tidak dapat memahami akar permasalahannya, Anda tidak dapat menjatuhkannya. Biarkan Chen Feng menangani urusan keluarga Zheng dan biarkan mereka memutuskan hasilnya sendiri. Dan hasil ini akan menentukan peristiwa besar keluarga Dewa Tula. Qin De mengangguk dalam diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, Chen Feng dan Su Jing tidak minum air, tetapi datang ke sini di bawah kepemimpinan Li Qin tiba di lantai 3 negatif. Dan langsung duduk di ruang interogasi pertama. Kamerat Li Qin, ambilkan aku alat penyiksaan paling kuat dari 6 kelompok interrogatormu. Chen Feng menggebrak meja dengan satu tangan dan berkata dengan mata menyipit. Li Qin sedikit bingung dan bertanya dengan hati-hati, maaf, komisaris, apakah Anda ingin menyiksa Tuan Liefert? Apakah semua orang di 6 kelompok Anda suka bertanya? Wajah Chen Feng menjadi gelap, dan dia adalah seorang sedikit bingung. Dia berkata dengan marah, saya bos Anda hanya perlu mematuhi perintah. Saya tidak perlu melaporkan kepada Anda apa yang ingin saya lakukan. Sepertinya seluruh kelompok ke-6 harus mempelajari peraturan kompleks No. 6. Ketua tim Wu Wenliang mengajukan pertanyaan, dan bahkan anggota tim pun menunda-nunda. Harus diperbaiki. Ya. Terkejut dengan keagungan Chen Feng, Li Qin tidak berani mempertanyakannya lagi. Dia dengan hati-hati meninggalkan ruang interogasi dan menyiapkan alat penyiksaan. Su Jing, yang selama ini diam, melihat ke ruang interogasi yang suram dan redup, dan bertanya kepada Chen Feng, apakah menurut Anda ada yang salah dengan Liefert ketika Anda memperlakukan Liefert seperti ini? Chen Feng berbelok di tikungan dari mulutnya dan bertanya pada Su Jing, ya, Liefert ini ditemukan oleh keluarga Zheng. Ada begitu banyak keraguan. Karena dia masih hidup, mengapa dia tidak muncul untuk menunjukkan identitasnya dan mencari suaka? Setelah menunggu selama 1 tahun, dia muncul di Yanjing lagi. Hal lainnya adalah jika dia benar-benar jatuh ke Yanjing tahun ini, dia pasti sudah ditemukan sejak lama. Anda tahu, seluruh Yanjing telah digeledah. Jadi, menurut perkiraanku, Liefert ini disembunyikan oleh seseorang. Kali ini dipilih secara khusus untuk dilepaskan. Bab 1057. Keduanya sedang berbicara ketika mereka mendengar suara mendesing. Ada seorang pria jujur yang berkata dalam bahasa Inggris, apa yang kamu lakukan? Saya utusan negara F dan pelayan yang mulia pangeran. Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Saat ini, pintu terbuka. Saya melihat Wu Wenliang dan 2 anggota tim mendorong masuk orang asing berjanggut. Crazy Chen melirik orang asing itu. Saya melihat orang asing ini dengan mata yang dalam, hidung yang mancung, dan janggut yang besar dan berantakan. Ia bertubuh ramping, mengenakan jubah putih khas orang Asia Barat, dan memiliki sorban putih di kepalanya, yang diikat dengan ikat kepala hitam. Setelah sekilas, Chen Feng tiba-tiba merasa bahwa orang ini tampak familiar. Tapi siapa orangnya, saya tidak ingat. Liefert memandang Chen Feng dengan heran. Mengetahui bahwa Chen Feng adalah pemimpin semua orang di sini, dia berteriak kepada Chen Feng, cepat dan minta orang-orangmu untuk melepaskanku. Jika kamu mengabaikanku, itu akan menjadi insiden diplomatik. Saya akan memberitahu pangeran dan mengungkapkan kecaman saya atas kekasaran kerajaan naga Anda. Chen Feng hanya merasakan suara itu, melambaikan tangannya, dan berkata kepada Wu Wenliang bahwa dia dan borgol dia. Ini Liefert, sebenarnya terlibat dalam masalah diplomatik besar. Sayangnya apapun yang terjadi hari ini, dia akan menginterogasi pembawa pesan tersebut. Sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, Wu Wenliang tidak lagi ragu-ragu. Di bawah teriakan Liefert, dia menekannya ke kursi interogasi.
Ia diborgol dan kakinya diborgol sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Mengangguk puas, Chen Feng berkata kepada Wu Wenliang, kamu boleh keluar. Kamu bisa mengamati dan merekam proses interogasi melalui kamera, tapi satu hal adalah tanpa perintahku, meskipun dia sudah mati, kamu tidak diperbolehkan masuk. Iya. Wu Wenliang memimpin orang-orang keluar dari ruang interogasi. Saat pintu ditutup, tubuh Li Fert gemetar. Dia memandang Chen Feng dengan sangat ketakutan dan bertanya dengan takut-takut, apa yang ingin kamu lakukan? Saya utusan dari negara F, bukan tahanan. Sampai saat ini, dia masih tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba harus diinterogasi. Chen Feng mengabaikan Li Fert untuk saat ini, tetapi menoleh ke Su Jing dan bertanya, bisakah kamu berbicara bahasa Inggris? Tidak buruk. Su Jing mengangguk. Sekarang Chen Feng merasa lega dan tidak perlu khawatir tentang interogasi. Su Jing tidak mengerti apa yang mereka katakan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, negara Asia Barat tidak percaya Islam, tapi percaya pada Buddha. Negara kecil ini sungguh menarik. Sebelum datang, dia mempelajari beberapa informasi dasar tentang negara F. Negara ini kecil dan menyedihkan, jadi wajar saja tidak memiliki status. Awalnya, dia hanya memiliki sedikit interaksi dengan kerajaan naga, jadi kedatangan pangeran yang tiba-tiba untuk berkunjung bisa dikatakan sebagai hal yang aneh. Li Fert, pertama-tama, izinkan aku memberitahumu hal yang disayangkan. Kerajaan naga telah sepenuhnya memblokir berita bahwa kamu masih hidup, jadi tepatnya, kamu sekarang sudah mati seperti 3 mayat di kuil Tianlong. Kamu tidak bisa kembali ke negara F. Interogasi hari ini terhadap Anda akan sangat kejam, karena saya orang yang sangat pemarah. Yang paling saya tidak suka adalah ketika orang lain tidak menjawab pertanyaan saya atau menjawab pertanyaan saya secara acak. Dan saya pemarah. Cara interogasi saya juga sangat kasar, yaitu penyiksaan. Selama saya tidak puas, saya akan menggunakan penyiksaan. Cara interogasi Chen Feng sangat sederhana. Langkah pertama adalah menghilangkan semua pemikiran tentang Li Fert. Biarkan Li Fert mengerti bahwa dia sekarang adalah tahanan yang tidak berdaya. Hanya dengan menjawab pertanyaan dengan patuh barulah Anda bisa dibebaskan. Langkah kedua adalah menggunakan penyiksaan. Selama dia menggunakan penyiksaan, dia pasti akan membuat orang ini mengatakan yang sebenarnya. Suatu kebetulan ketika dia mengatakan dia menyukai penyiksaan, Li Qin membuka pintu. Dan anggota tim lainnya membawa 4 kotak besi. Terima kasih. Mengangguk pada Li Qin, Chen Feng tidak sabar untuk membuka kotak itu. Entah trik menarik apa yang dimiliki penyiksaan di halaman 06. Coba lihat sayangku, mempesona sekali. Ada banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia secara acak mengeluarkan pistol aneh dan bertanya pada Li Qin, untuk apa ini? Li Qin menjelaskan, ini adalah pistol jarum es, yang dapat langsung merangsang jarum es dan menembakkannya ke tubuh tahanan, paling sering, digunakan pada jari narapidana, yang lebih menyakitkan daripada jarum besi yang menusuk jarinya. Karena jarum es jenis ini dibuat dari ramuan khusus yang membekukan jarum besi, dan mengandung obat khusus untuk merangsang saraf. Racun dalam keadaan beku bisa melipat gandakan rasa sakit. Setelah diuji, rasa sakit saat jarum es dimasukkan ke jari adalah 4 kali lipat rasa sakit saat jarum besi biasa dimasukkan ke jari. Setelah mendengarkan perkenalan Li Qin, Chen Feng tidak bisa menahan nafas. Siapapun yang menemukan ini adalah orang yang sangat jenius. Dia menutup kotak besi, melambai ke Li Qin dan berkata, kalian keluar dulu, pistol jarum es ini mungkin cukup. Setelah Li Qin pergi, Chen Feng menggunakan bahasa Inggris lagi untuk menggunakan pistol jarum es. Gameplaynya diterjemahkan untuk Li Fert. Li Fert tiba-tiba menjadi cemas dan berjuang mati-matian, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ingin bertemu Tuan Zhengrong, dan dia tidak akan pernah mengizinkanmu melakukan ini padaku. Apa yang kamu teriakkan? Jangan katakanlah itu Zhengrong, itu Raja Surga. Meskipun mereka di sini, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Satu-satunya cara kamu bisa menyelamatkan dirimu sekarang adalah dengan menjawab pertanyaanku. Chen Feng menyipitkan matanya dan bertanya langsung, pertanyaan pertama, kemana saja Anda tahun ini? Saya pernah ke Yanjing, kata Li Fert. Omong kosong. Chen Feng berdiri sambil menamparkan koper itu dan matanya tenggelam, di mana sebenarnya di Yanjing. Dan kenapa kamu tidak keluar? Hampir pasti ada seseorang yang membantu Li Fert di belakang layar. Dia ingin melihat siapa orang ini. Aku bersembunyi di desa di Yanjing, karena jika aku keluar, seseorang akan membunuhku. Kata Li Fert histeris, matanya menatap liar. Desa di kota.
Chen Feng langsung tertawa, dia juga bisa mengucapkan kata-kata seperti itu untuk menipu orang bodoh. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, hanya mengambil pistol jarum es dan berjalan perlahan ke arah Liefert. Apa yang akan kamu lakukan? Saya menjawab pertanyaan itu. Liefert ketakutan dan berjuang mati-matian. Namun dia diborgol begitu erat sehingga sulit untuk melepaskan diri. Aku akan memberimu sebuah desa di kota. Crazy Chen memegang tangan kiri Liefert, mengarahkan pistol ke jari telunjuknya, dan menarik pelatuknya. Terdengar bunyi, klik. Jarum panjang berwarna merah tua melesat langsung dan menembus jauh ke dalam jari Liefert. Ah! Segera, teriakan menyayat hati Liefert datang. Suara itu sungguh tak tertahankan untuk didengar. Wajah Liefert sedikit berubah. Terlihat sangat menyakitkan. Chen Feng duduk kembali di meja interogasi dan menunggu selama 2 menit. Liefert akhirnya kembali tenang, dahinya dipenuhi keringat. Dan tangan kirinya gemetar sepanjang waktu. Hanya kamu. Bisakah kamu bersembunyi di desa di kota tanpa ketahuan? Di mana kamu berbohong? Chen Feng berteriak dengan marah dan bertanya lagi, katakan padaku, siapa yang membantumu bersembunyi di Yanjing selama setahun? Jika tidak katakan padaku, kamu bisa mencoba pistol jarum es ini dengan 10 jarimu. Kataku, kataku. Liefert benar-benar ketakutan, adalah seorang pria bernama Nanshan yang membawaku pergi dari kuil Tianlong. Aku ditempatkan di sebuah villa di pinggiran kota selama setahun. Nanshan. Chen Feng benar-benar terkejut. Aku benar-benar tidak menyangka kalau orang yang membantu Liefert ternyata adalah Nanshan, tikus tanah di rumah Pangeran Jin. Jika dia bisa menyebutkan nama Nanshan, Liefert pasti tidak berbohong. Bab 1058. Chen Feng sangat terkejut mendapatkan jawaban Nanshan. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, sebenarnya itu masuk akal. Nanshan adalah anggota keluarga Zheng, dan tikus tanah yang menyamar di rumah Pangeran Jin memiliki status tinggi di rumah Pangeran Jin. Terakhir kali Jiu Qiansui hampir dibunuh, Jin Yinyu diracuni, dan tuduhan terhadapnya tidak dapat dipisahkan dari Nanshan ini. Keluarga Zheng menghasut Nanshan untuk menyelamatkan Liefert, dan hal itu dibenarkan. Yang lebih pasti adalah bahwa kasus misi kuil Tianlong kemungkinan besar ada hubungannya dengan istana raja. Dengan kata lain, Jin Yu telah menyembunyikan banyak hal darinya sampai sekarang. Setelah memilah-milah pikirannya, Chen Feng mulai menanyakan pertanyaan kedua, Tuan Liefert, benarkan? Menjawab pertanyaan itu bisa mengurangi rasa sakit Anda. Sekarang saya ingin menanyakan pertanyaan kedua. Saya harap Anda juga bisa bekerja sama dengan baik. Siapa ketiga rekanmu yang dibunuh, dan mengapa mereka tidak membunuhmu? Liefert masih terengah-engah, wajahnya pucat. Suntikan yang baru saja meninggalkannya dengan ketakutan yang berkepanjangan. Benar-benar tidak ingin menderita rasa sakit yang sama, dia berkata dengan jujur, orang yang membunuh kami adalah seorang biksu tua. Biksu itu sangat kuat dan hampir mengalahkan kami dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah ketiga teman saya terbunuh, saya melompat keluar dari tembok, tetapi ditangkap oleh biksu itu. Tepat ketika saya akan dibunuh, Nanshan muncul dan menyelamatkan saya dari biksu tua itu. Melompat keluar dari tembok. Chen Feng tiba-tiba sambil mencibir, tampaknya kalian berempat pandai kungfu dan memiliki kemampuan tempur yang baik. Seorang anggota utusan negara kecil sebenarnya memiliki keterampilan yang unik. Sepertinya kalian berempat sama sekali bukan utusan negara F. Katakan padaku, apa identitasmu yang sebenarnya? Saat dia berbicara, dia sedikit menyipitkan matanya dan mengangkat pistol jarum es lagi. Liefert tiba-tiba panik dan tanpa sengaja membeberkan rahasia kemampuan kungfu miliknya. Dia mengepalkan tangannya dengan amarah di dalam hatinya, tetapi dia menyangkalnya, saya tahu sedikit tentang kungfu, tapi itu tidak berarti saya bukan utusan negara F. Beraninya kamu berdalih. Chen mata Feng menjadi dingin dan dia bertanya, baiklah kalau begitu. Tolong beritahu saya dulu, mengapa kalian berempat menyelinap ke kuil Tianlong di tengah malam? Jangan bilang itu untuk jalan-jalan, kuil Tianlong bukan buka di malam hari. Ini adalah titik yang Liefert tidak akan pernah bisa lewati. Adapun tujuan pergi ke kuil Tianlong, kasus ini hanya setengah terselesaikan. Namun reaksi Liefert sedikit mengejutkan Chen Feng. Liefert tertegun dan berkata tanpa berpikir, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Di antara kami berempat, ada satu bos, dan hanya dia yang tahu tujuan pergi ke kuil Tianlong. Sayangnya, dia dibunuh oleh biksu tua itu. Wajah Chen Feng tiba-tiba berubah jelek. Dia berdiri, memegang pistol jarum es, dan berjalan menuju Liefert lagi.
Sambil berjalan, dia berkata, saya bertanya tentang identitas kalian berempat. Anda menyembunyikannya dari saya. Saya bertanya tentang tujuan pergi ke kuil Tianlong. Anda juga berpura-pura bingung di sini. Sepertinya itu kamu baru saja melupakan rasa sakitnya, jadi aku akan menyegarkan pikiranmu. Bangun dan biarkan aku melihat apakah kamu ingin memberitahuku. Tampaknya jika kamu tidak memberikan orang ini 2 suntikan lagi, kamu tidak akan bisa bertanya. Namun saat dia hendak memegang tangan kiri Livert, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Sialan, aku akan membunuhmu. Livert tiba-tiba menjadi marah dan sikapnya berubah drastis. Dengan kedua tangannya, dia berhasil melepaskan diri dari borgol. Dengan tangan bebas, dia tampak dingin dan langsung mencekik Chen Feng. Namun, yang dia hadapi adalah Chen Feng, sebuah eksistensi yang akan membuatnya merasa menakutkan. Hah! Sekarang kamu sudah ketahuan. Mulut Crazy Chen meringkuk, tangan kirinya berubah menjadi cakar, dan dia langsung meraih pergelangan tangan Livert. Livert kaget. Kekuatan tempurnya berada di puncak orang kuat. Dia sebenarnya dengan mudah ditahan oleh pria di depannya. Terkejut, ia menjadi semakin marah dan menyerang dengan tangan kirinya. Melihat ini, Chen Feng tidak bisa menahan amarahnya dan mengusirnya dengan kasar. Tendangan ini menghantam meja besi di depan Livert dengan sangat kuat hingga mengubah bentuk meja besi tersebut dan mengenai tubuh Livert. Belenggu diikat ke kakinya, membuat Livert tidak punya ruang untuk penyangga dan dia dipukul dengan keras oleh meja besi. Dampaknya begitu dahsyat hingga dia muntah darah dan hampir pingsan. Ruang interogasi langsung menjadi berantakan. Livert terbaring di tanah, terengah-engah. Meja dan kursi tergeletak di lantai. Kaki Livert memiliki 2 bekas darah dalam akibat tarikan belenggu. Dia sangat terkejut dan berkata, siapa kamu? Mengapa kamu begitu kuat? Siapa kamu peduli siapa aku? Chen Feng berjongkok di depan Livert dan berkata dengan marah, kamu bajingan, kamu sangat naif. Kamu ingin menggunakan kekerasan selama interogasi saya, hanya berdasarkan kemampuan Anda. Kini hampir bisa dipastikan bahwa kunjungan ke negara F setahun lalu adalah sebuah konspirasi. Dan tujuannya adalah kuil Tianlong. 4 orang yang menyelinap ke kuil Tianlong malam itu bukanlah pembawa pesan. Sebaliknya, mereka menyembunyikan identitas mereka dan berpura-pura menjadi pembawa pesan, sekelompok pasukan tempur yang menakutkan. Baiklah, aku akan mengakuinya saat aku jatuh ke tanganmu. Livert kaget. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengalahkan Chen Feng, dan Zheng Rong tidak bisa menyelamatkannya sekarang, hidup atau matinya tergantung pada takdir. Sambil memegang pistol jarum es, Chen Feng bertanya lagi, katakan padaku, siapa kalian berempat? Mengapa kamu menyelinap ke kuil Tianlong di tengah malam? Kami berempat adalah anggota kelompok tentara bayaran Guangxia. Namaku Desert Eagle. Livert akhirnya mengungkapkan identitasnya. Dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Grup tentara bayaran Guangxia. Kelompok tentara bayaran peringkat 9 dari Korps Bintang Cemerlang. Chen Feng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka identitas Livert adalah anggota Korps Bintang Cemerlang. Saya ingat ada 5 orang dalam kelompok tentara bayaran Guangxia, mereka bergerak dengan aneh dan membunuh orang seperti orang gila. 3 di antaranya berada di level Master, dan 2 sisanya juga berada di puncak kekuasaan. Kemampuan tempur individu mereka sangat kuat, dan bersama-sama, kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Sepertinya kamu mengenal kami. Senyum bangga muncul di bibir Livert. Chen Feng mendengus dingin dan berkata, jangan terlalu percaya diri. Di mata saya, kamu bukan apa-apa. Bukankah kalian berlima? Mengapa hanya kalian berempat yang datang ke kerajaan naga? Salah satu tim kami anggota, 2 dia dibunuh bertahun-tahun yang lalu, jadi hanya kita berempat yang tersisa. Livert tidak menyembunyikannya. Chen Feng mengangguk, tidak ragu tentang ini, dan bertanya lagi, oke, sekarang setelah Anda memuaskan saya tentang identitas Anda, aku tidak dapat menggunakan pistol jarum es untuk saat ini. Tetapi masih ada satu pertanyaan yang belum Anda jawab. Mengapa kamu menyelinap ke kuil Tianlong di tengah malam? Apa yang ada di kuil Tianlong? Mendengar pertanyaan itu, Livert berkata dengan marah, aku baru saja berkata, hanya bos kita yang tahu tujuan datang ke kerajaan naga dan menyelinap ke Tianlong Temple, kami bertiga tidak tahu, bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak bisa memberitahumu. Chen Feng sangat tidak puas setelah mendengar jawaban ini. Dengan tatapan tajam di matanya, dia langsung menginjak tangan kiri Livert. Sambil menunjuk ibu jarinya, dia menembakkan jarum es. Seketika, ratapan yang menusuk gendang telinga bergema di ruang interogasi yang sesak.
Chen Feng melemparkan pistol jarum es ke atas meja, melambai ke Su Jing, dan meninggalkan ruang interogasi. Di luar ruang interogasi, Wu Wenliang dan 6 anggota tim hampir semuanya berdiri di depan monitor. Chen Feng berkata kepada Wu Wenliang, saya akan mengirimkan Anda beberapa foto. Biarkan Liefert mengidentifikasi siapa Nanshan. Jika Anda tidak dapat mengidentifikasinya, carilah seseorang untuk menggambar Nanshan. Melalui pengamatan tadi, tampaknya Liefert benar-benar tidak tahu rahasia pergi ke kuil Tianlong. Oleh karena itu, tidak perlu lagi menginterogasinya, karena tidak ada hal yang tidak perlu yang dapat ditanyakan. Ya, Wu Wenliang mengangguk dengan tergesa-gesa. Chen Feng dan Su Jing naik lift dan pergi ke lantai pertama. Bab 1059. Setelah menginterogasi Liefert, Chen Feng akhirnya menyelesaikan masalah. Kunjungan Buddha Pangeran F setahun lalu sebenarnya hanya kedok. Tujuannya sangat jelas, seharusnya untuk sesuatu di kuil Tianlong. Kelompok tentara bayaran Kuangsha, yang menyamar sebagai utusan, menunggu kesempatan untuk memasuki kuil Tianlong, dengan tujuan untuk melakukan hal itu. Mungkin ada dalang di balik kelompok tentara bayaran Kuangsha, dan mereka hanyalah preman. Setelah itu, kelompok tentara bayaran Kuangsha menyelinap ke kuil Tianlong, dan serangkaian perkelahian dan pembunuhan pun terjadi. Pertama, 2 pendekar pedang membunuh 4 pengawal yang diam-diam mengikuti dan melindungi kelompok tentara bayaran Kuangsha. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk mencegah keempat prajurit tersebut mengawal, menemukan dan mengganggu misi kelompok tentara bayaran Kuangsha. Di kuil Tianlong, ada seorang biksu tua dengan kekuatan luar biasa yang menemukan penyusup dan membunuh 3 anggota kelompok tentara bayaran Kuangsha. Liefert diselamatkan oleh Nanshan ketika dia melarikan diri dan menjadi satu-satunya yang selamat. Segalanya telah diluruskan, hanya menyisakan beberapa misteri yang belum terpecahkan. Misteri pertama, siapakah kedua pendekar pedang tersebut? Misteri kedua adalah, siapakah Nanshan? Misteri ketiga adalah, siapakah biksu tua itu? Misteri keempat, apa yang tersembunyi di kuil Tianlong? Misteri terakhir adalah, siapa dalang di balik semua ini? Liefert tidak lagi mampu memahami hal ini. Tujuan selanjutnya hanya kuil Tianlong. Dia penasaran dan pernah mengunjungi kuil ini saat itu. Saya benar-benar tidak menyangka kuil ini memiliki rahasia tersembunyi. Saat kami meninggalkan kompleks No. 6, keadaan sudah gelap gulita. Keduanya hendak pergi ketika mereka menemukan catatan besar dari polisi lalu lintas yang ditempel di kaca kursi pengemudi. 3 menit $200, hilang begitu saja. Brengsek. Chen Feng hendak mengutuk, tapi dia terkekeh dan berkata, sepertinya itu bukan mobilku. Meskipun dia bersukacita atas kemalangan itu, dia masih cukup terkejut. Kawan-kawan polisi lalu lintas begitu berdedikasi hingga mereka menempelkan catatan di depan pintu komplek No. 6. Xiao Su, ini sudah malam, waktunya makan sesuatu. Katakan padaku apa yang harus dimakan. Aku akan mengambil tempat itu dan kamu mentraktirku. Chen Feng masuk ke dalam mobil, mengencangkan sabuk pengamannya, dan berbalik untuk bertanya pada Su Jing di kursi belakang. Su Jing memutar matanya ke arah Chen Feng dan berkata dengan santai, kamu bisa makan apapun yang kamu suka, tetapi yang utama adalah menemukan tempat dengan lingkungan yang lebih baik. Oke. Dengan kata-kata ini, Chen Feng menginjak pedal gas dan mobil itu melaju keluar. Kecepatannya cukup cepat, dan tiket di jendela mobil mengeluarkan suara yang keras. Setelah beberapa saat, Chen Feng mengemudikan mobilnya ke pintu masuk sebuah komunitas. Karena padatnya perumahan, banyak pedagang kaki lima yang menjajakan makanan di pintu gerbang. Mereka duduk di warung yang menjual bakpao dan bihun. Apakah ini tempat yang kamu cari dengan lingkungan yang baik? Duduk di bangku kecil, mata Su Jing bisa membunuh orang. Chen Feng melambaikan tangannya dan berkata, bukankah lingkungan ini bagus? Lihat ke atas, bintang dan bulan sangat indah. Dan anginnya sangat sejuk. Apakah ini sesuatu yang bisa Anda nikmati di hotel-hotel besar itu? Aroma warung pinggir jalan di malam hari adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh hotel besar. Su Jing jelas tidak memahami hal ini. Karena dia tidak mengerti, dia harus membiarkannya turun ke bumi dan mengerti. Bos, semangkuk bihun pedas dan sekeranjang roti kukus. Setelah berteriak kepada bos, Chen Feng bertanya kepada Su Jing, apa yang kamu makan? Su Jing melihat kembali ke kios bos dan tiba-tiba kehilangan nafsu makannya. Aku tidak akan makan, kamu makan milikmu. Makan sebanyak yang kamu suka. Chen Feng sama sekali tidak peduli dengan Su Jing. Lagi pula,
dia tidak akan mati kelaparan bahkan jika dia tidak makan. Dia mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Setelah isapan pertama, dia menggantungkan rokok di sudut mulutnya. Setelah beberapa saat, roti kukus dan bihun sudah ada di tempatnya, dan dia memakannya dengan senang hati. Cara Chen Feng melahap makanan membuat Su Jing terlihat lapar. Namun dia tetap menahannya dengan keras kepala dan tidak berniat makan di warung pinggir jalan. Setelah makan, Chen Feng menyeka mulutnya, menunjuk ke arah Su Jing dan berkata kepada bosnya, "Bos membayar tagihannya, cari dia." Dia bangkit dan pergi, atau lebih tepatnya berlari. Dia tiba di mobil dalam beberapa langkah dan langsung masuk. Hal yang pelit. Su Jing mengutuk dengan marah saat dia melihat Chen Feng pergi. Tapi demi muka, saya tetap membayar tagihannya. Setelah masuk ke dalam mobil, dia sangat marah dan berteriak kepada Chen Feng, "Mengapa saya harus membayar makanan Anda? Lagi pula, harganya hanya selusin yuan, bagaimana Anda bisa berlari begitu cepat?" Sayang sekali. Chen Feng sama sekali tidak terpengaruh, dan saat menyalakan mobil, dia berkata, "Saya sudah setuju ketika saya datang ke sini, Anda membayar tagihannya, bagaimana saya bisa menyangkal wajah Anda? Juga, lebih dari 10 yuan adalah uang, Anda, seorang wanita kaya, tentu saja saya tidak peduli dengan uang, tapi bagi saya akan menyimpannya jika saya bisa." Uang agak aneh baginya. Dalam keadaan normal, menurutnya puluhan juta atau ratusan juta hanyalah angka dan tidak realistis, sehingga ia sering membuangnya. Hanya puluhan dolar atau bahkan beberapa dolar yang memberinya perasaan uang. Oleh karena itu, ia kerap membuang dana jutaan dolar kepada teman-temannya tanpa mempedulikannya sama sekali. Tapi terkadang saya pelit dengan beberapa sen. Su Jing tidak dapat memahami hal-hal ini, dan hanya percaya bahwa Chen Feng hanya pelit. Malam itu, Su Jing tidak berniat kembali ke Departemen Perang. Karena kakeknya memberinya perintah untuk menyelidiki kasus Chen Feng akhir-akhir ini. Jadi, Chen Feng menginjak pedal gas dan membawa Su Jing kembali ke Villa Ning Xue. Bunga Wallflower Kaisar Tang telah pergi, dan Ning Xue serta Ao Guang telah pergi ke Qinxi dan tidak akan kembali sampai besok. Tempat itu untuk sementara kosong dan mereka bisa tinggal di sana. Tentu saja, meskipun Ning Xue dan Ao Guang kembali, tempatnya sudah cukup. Su Jing cukup puas dengan lingkungan villa kecil itu. Saya mengambil beberapa pakaian dan perlengkapan saya dari mobil, mandi, dan berbaring di kamar Ning Xue lebih awal. Karena dia merasa hanya ruangan ini yang terlihat lebih bersih. Chen Feng berbaring di sofa, menyalakan TV, dan mendengarkan Animal World. Mendengarkan suara binatang, mata setengah tertutup. Kadang-kadang, dia mendengkur bersamaan, seolah sedang tidur. Sekitar tengah malam, Su Jing, mengenakan piyama, berbaring di lemari es mencari sesuatu untuk dimakan. "Aku ingin tidur sekarang, tapi perutku keroncongan dan aku tidak bisa tidur." Setelah lama mencari, sepertinya tidak ada yang bisa dimakan kecuali sosis ham. Melihat ke samping, saya melihat beberapa bungkus mie instan di atas meja. Saya tidak tahan lagi, jadi saya berpikir untuk memasak sekantong mie. Saat dia mengambil mie instan, dia mendengar Chen Feng di sofa menghela nafas dan berkata, "Mie instan tidak jauh lebih enak daripada mie beras yang dijual di tanah. Saya melihat betapa menyedihkannya Anda, jadi saya akan menunjukkannya kepada Anda. Setidaknya mie instan bisa lebih bersih." Su Jing membalas. Chen Feng menggaruk kepalanya dan berjalan mendekat. Ambil mie instan dari meja dan berjalan ke dapur. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menjadi sibuk. Su Jing sedikit terkejut. Bagaimana orang kasar seperti Chen Feng bisa memasak? Curiga, dia duduk di sofa dan menunggu. Setelah beberapa saat, semburan wangi menghantam hidungku. Dia datang ke meja makan, melihat semangkuk mie di atas meja, dan tertegun. "Ini juga mie instan, kenapa yang buatan Chen Feng kelihatannya enak? Dan baunya enak sekali." Dia sangat lapar, jadi dia berhenti bersikap sopan dan duduk untuk makan. Saya sangat terkejut ketika saya mengambil gigitan pertama saya. Mie instan sederhana ini sebenarnya dibuat oleh Chen Crazy dan memiliki rasa yang enak. Dia mengangkat rambutnya dengan satu tangan dan makan dengan gembira. Semangkuk besar penuh dan selesai dengan cepat. Setelah makan, meski perut sudah kenyang, sisa rasa masih ada. "Kamu makan mie saya, tetapi kamu tidak bisa berhenti. Apa yang akan terjadi jika kamu meninggalkanku di masa depan?" Chen Feng tertawa dan berbalik untuk kembali ke kamarnya. Hanya Su Jing yang tersisa, menunjukkan senyuman tipis setelah bersikap acuh tak acuh. Bab 1060. Keesokan paginya, Chen Feng dan Su Jing bangun pagi-pagi.
Setelah sarapan pagi, kami langsung menuju kuil Tianlong. Kuil Tianlong terletak di barat daya kota Yanjing, sekitar 30 km jauhnya. Ada sedikit kemacetan lalu lintas dan kami berkendara lebih dari 1 jam sebelum mencapai tujuan. Keduanya memarkir mobil dan datang ke kuil. Sekilas candi kuno ini terletak di kaki gunung yang rendah. Suara lembut suara Sansekerta membuat orang tenang. Kuil manapun memiliki kekuatan luar biasa ini. Yang kering akan mengurangi syahwatnya, dan yang kesal akan lega. Hal yang sama juga terjadi pada Chen Feng, dia merasa semua tekanan di tubuhnya telah hilang dan dia merasa sangat rileks. Saya hanya menyesali dalam hati bahwa tempat yang begitu murni dan damai terlibat dalam segala jenis pembunuhan. Jika Anda kehilangan latihan, Anda akan melanggar hati Sang Buddha. Keduanya membeli tiket, berpura-pura menjadi turis, dan mengikuti tur. Kuil ini tertata rapi, dengan 5 halaman, 6 aula, dan 2 menara utara dan selatan, dan sangat populer. Keduanya memuja Buddha di setiap aula, melihat relik daging merah, dan membaca banyak kitab Buddha yang disalin dengan tangan di pavilion sutra. Di antaranya, Sutra Lidah dan Darah karya Zhu Hui, biksu dari kuil Miaolian, membuat keduanya takjub. Terutama Chen Feng, yang membaca sutra ini bertahun-tahun yang lalu. Namun ketika saya berpikir untuk menulis kitab suci dengan darah dari ujung lidah saya, mau tak mau saya mengaguminya. Butuh lebih dari 1 jam untuk mengunjungi hampir seluruh kuil, tetapi Chen Feng tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Sekarang hanya ada 1 halaman, dan pintunya terkunci dan tidak bisa dimasuki. Ada juga Gunung Xiaofang di belakang kuil yang tingginya 6 hingga 700 meter dan memiliki banyak gua di atasnya. Terdapat kitab suci yang diukir pada dinding batu di dalam gua, yang disebut kitab suci yang diukir dalam gua. Hanya ada 2 tempat ini yang belum saya kunjungi. Keduanya datang ke halaman dengan pintu terkunci. Chen Feng berkata kepada Su Jing, saya memperkirakan halaman ini adalah tempat 3 anggota kelompok tentara bayaran Kuangsha dimakamkan. Temukan kesempatan untuk menggali dan melihatnya. Su Jingjing mengangguk. Mudah baginya dan Chen Feng untuk menggali dan melihatnya. Keduanya sampai di sudut buta, memanjat tembok rendah satu demi satu, dan jatuh ke halaman. Pekarangan ini sudah lama rusak dan belum ada yang merawatnya, ditumbuhi ilalang dan pohon-pohon tinggi. Setelah mengambil beberapa langkah, Chen Feng tiba-tiba berhenti dan menyipitkan matanya. Dia mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat kepada Su Jing untuk berhenti juga. Di sisi kepala Su Jing, melalui rerumputan, dia melihat seorang biksu tua mengenakan jubah, berdiri di samping gundukan kecil, melantunkan sutra dengan khusyuk. Pada saat ini, biksu tua itu berhenti memegang tasbih Buddha di tangannya dan membuka matanya. Apakah itu dermawan Chen Feng? Biksu tua itu tiba-tiba bertanya. Chen Feng mengalihkan pandangannya sedikit dan berjalan keluar. Chen Feng, saya bertanya-tanya mengapa guru melantunkan sutra di halaman yang sepi ini. Biksu tua itu berbalik, dan Chen Feng melihat penampilan biksu tua itu dengan jelas. Biksu tua itu memiliki mata yang baik dan alisnya memutih. Menanggapi biksu tua ini, Chen Feng tanpa sadar membuang kesombongannya yang biasa untuk menunjukkan rasa hormat. Dia mengerti bahwa jika biksu tua itu bisa menyebutkan namanya, itu pasti ucapan dari istana Pangeran Jin. Dilihat dari jubah yang dikenakan oleh biksu tua itu, dia seharusnya adalah kepala biara Master Juekong. Master Juekong mengatupkan kedua telapak tangannya, alisnya tidak bergerak, kokoh seperti pohon pinus berusia 1000 tahun. Dia menjawab, ini adalah tempat yang tenang di mana kitab Buddha berlumuran darah. Setahun yang lalu, 3 orang dibunuh di halaman ini dan dikuburkan di sini, jadi mereka sering membaca sutra untuk mencapai keselamatan. Mendengar ini, Chen Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan berkata, jadi, Tuan setahun yang lalu, tahukah Anda bahwa 3 orang dibunuh dan dikuburkan di sini? Pulang 3 orang dari kelompok tentara bayaran Kuangsha digali setelah diidentifikasi oleh Liefert beberapa hari yang lalu. Dan dari perkataan guru Juekong, dia sudah mengetahui bahwa 3 orang terbunuh setahun yang lalu. Dan karena 3 orang terbunuh maka halaman di sini ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bahwa Master Juekong juga harus menjadi salah satu pihak yang terlibat. Ya, guru Juekong mengakui hal ini, lebih dari setahun yang lalu, seorang biksu datang untuk melaporkan bahwa 3 mayat ditemukan di halaman belakang. Saya menguburkannya di sini dan menutup halaman belakang. Mendengar ini, Chen Feng bingung dan bertanya, sejak jenazah ditemukan, mengapa tuannya tidak memanggil polisi, tetapi memilih untuk menguburkan jenazahnya sendiri?
Jue Kong menjelaskan, pada awal 1980-an, dua harta karun ditemukan di Gua Leiyin di gunung. Satu adalah dua peninggalan daging merah, dan yang lainnya adalah jenazah guru Hui Hai yang sedang duduk. Tubuh Tuan Hui Hai tidak membusuk selama ratusan tahun, dan terlihat seperti orang sungguhan, semua karena manik-manik yang menggantung yang memperbaiki bentuk tubuh. Di sini, banyak orang jahat yang menyelinap ke kuil dengan tujuan mencuri harta karun. Masalah tiga mayat di halaman belakang sangat memprihatinkan, jadi saya memberitahu Pangeran Jin tentang masalah tersebut. Pangeran memberitahu saya bahwa ketiga orang ini bermaksud untuk mencuri harta karun itu, dan memintaku untuk menguburkan mereka dan memberi mereka ketenangan pikiran, dan tidak membicarakan masalah ini kepada dunia luar. Aku menuruti perintah dan menguburkan tiga orang, namun aku merasa tidak tenang, jadi saya hanya bisa melantunkan sutra dari waktu ke waktu untuk menyelamatkan jiwa orang mati. Setelah mendengar penjelasan Jue Kong, Chen Feng akhirnya memahami sesuatu. Kuil Tianlong awalnya merupakan kekuatan istana Pangeran Jin, jadi bisa dimaklumi jika Jue Kong menuruti perintah Pangeran Jin. Namun, dia merasa aneh karena target kelompok tentara bayaran Kuangsha adalah relik daging merah atau mutiara Xuanli. Orang di balik kelompok tentara bayaran Kuangsha pasti sedang mencari sesuatu yang sangat penting. Namun yang penting atau bernilai dari benda ini bukanlah nilai koleksi atau uangnya, melainkan perjuangan untuk mendapatkan hak dalam arti tertentu. Entah itu peninggalan daging merah atau manik gantung, semuanya terlalu dangkal. Tuan, tahukah Anda siapa yang membunuh ketiga orang itu? Chen Feng bertanya lagi. Jue Kong menggelengkan kepalanya dan berkata, para biksu tidak berbohong. Pembunuhnya masih belum diketahui. Sedikit kecewa, Chen Feng bertanya lagi kepada guru Jue Kong, Guru, apakah Pangeran Jin memintamu untuk menungguku di sini? Di sana selalu ada perasaan bahwa Jue Kong sedang menunggunya. Jika memang demikian, pasti Pangeran Jin atau Jiu Qiansui yang mengungkapkan kabar tersebut kepada Jue Kong. Jue Kong tidak menjawab secara langsung, melainkan berkata, segala sesuatu mempunyai sebab dan akibat. Jika saatnya tiba, saya akan menunggumu di sini, dan kamu akan menemuiku di sini. Sebuah bangunan. Ketika tanggul danau jebol, sebelum waktunya tiba, bangunan itu pada akhirnya akan runtuh dan langit akan banjir, dan tidak terkendali. Setelah mendengar kata-kata Jue Kong, Chen Feng hanya bisa mengerutkan kening. Ini jelas merupakan petunjuk baginya untuk tidak menyelidiki lebih jauh. Jika digali lebih dalam, dampaknya akan serius dan banyak orang yang dirugikan. Guru, apa yang Anda katakan salah? Kapan waktu yang tepat? Jika orang dapat melihat dengan akurat, tidak akan ada yang salah dengan Buddha. Chen Feng berkata dengan sangat mendominasi, sebuah bangunan yang runtuh jika kayunya dicabut akan seharusnya sudah lama sekali. Seharusnya runtuh, agar tidak berbahaya dan membuat orang panik sepanjang hari. Demikian pula, karena ini adalah danau gantung, seharusnya sudah dialihkan sejak lama. Mereka yang takut dengan serigala di depan dan harimau cepat atau lambat akan kebanjiran. Jika kamu takut, biarkan aku datang dan lakukanlah, bahkan jika langit runtuh, aku, Chen Feng, akan bertahan. Seorang biksu sebenarnya sangat melihat ke depan dan melihat ke belakang. Alam biksu tua ini nampaknya seperti ini. Namun meskipun demikian, kuil Tianlong selalu menjadi kekuatan di istana Pangeran Jin dan terlibat dalam segala hal. Kuil seperti itu jelas tidak bersih dan murni. Amitabha. Jue Kong mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata kepada Chen Feng, biksu tua, saya malu. Chen Feng adalah dermawannya. Semua sebab dan akibat ada di dalam gua di gunung. Apakah waktunya membawa nasib ini tergantung pada sang dermawan sendiri. Setelah mengatakan ini, Jue Kong menginjak rumput liar dan perlahan meninggalkan halaman. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Jing melangkah maju dan bertanya. Chen Feng mengangkat kepalanya, melihat ke gunung pendek, dan berkata kepada Su Jing, ayo naik gunung dan pergi ke gua-gua itu untuk membaca kitab suci yang diukir di dalam gua. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.